Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kami. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat hot, yaitu sisi gelap rencana kenaikan PPN 12%. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pejabat perekonomian tertinggi itu mengatakan bahwa karena tax ratio Indonesia itu rendah, mungkin yang terendah di ASEAN, maka kita akan menaikkan tarif PPN per 1 Januari 2025 menjadi 12%. Kami pahami bahwa itu memang sudah ada pembicaraan sebelumnya ketika PPN itu dinaikkan dari 10% menjadi 11% di tahun 2022. Kemudian akan dinaikkan lagi menjadi 12%. Ada catatan di sini. Pertama, kenaikan menjadi 12% itu akan menjadikan tarif PPN di Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Tidak ada negara yang tarif PPN-nya 12% kecuali Filipina. Yang lain angkanya ada di antara 5 sampai 10. Kebanyakan di bawah 10. Yang kedua, mengaitkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% sebagai upaya menaikkan tax ratio itu lebih mirip sebagai kesalahan berpikir. Dalam arti, kalau kita nanti melihat dampak dari kenaikan PPN, maka sebetulnya bisa jadi, bahkan boleh jadi, tax ratio-nya akan terhambat. Bukannya naik, malah turun. Nah, mari kita lihat lebih jauh ya. Yang pertama, PPN ini terkait kepada produksi barang dan jasa. Ketika tarif PPN dinaikkan, maka harga-harga barang akan otomatis naik. Dalam hal ini inflasi. Yang kedua, kenaikan PPN ini akan mentarget masyarakat menengah ke bawah. Karena sebagian besar pengeluaran mereka itu untuk konsumsi. Sebagian besar pengeluaran mereka itu untuk konsumsi yang otomatis terkena PPN. Jangan berpikir bahwa masyarakat bawah itu tidak kena pajak PPN. Karena apapun yang kita beli itu terkait PPN-nya. Hanya sebagian kecil saja apa yang kita konsumsi itu tidak terkena PPN. Dan kita juga harus melihat bahwa banyak barang dan jasa itu diproduksi dengan berbagai tahapan. Tidak semua hanya pertambahan nilainya yang terkena. Bisa jadi sebuah barang itu sudah terkena PPN berkali-kali. Tidak bisa dihindari. Nah, jadi kenaikan tarif PPN itu akan meningkatkan inflasi, mengurangi produksi, memperlambat ekonomi, dan tentu saja akan mengganggu pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Kemudian, lebih jauh lagi, kenaikan tarif PPN ini bisa juga memicu kepercayaan masyarakat. Jadi, masyarakat yang mengalami dampak dari kenaikan menunda konsumsi, kemudian pada akhirnya itu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, rencana kenaikan PPN bisa kita sampaikan bahwa ini adalah kebijakan yang kurang tepat untuk masa sekarang ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang lebih efektif? Apa alternatif solusinya? Kan itu yang selalu ditanya. Menurut kami,
alternatif yang lebih efektif itu adalah memperluas basis pajak. Jadi orang yang membayar pajak lebih banyak karena perekonomian membaik, tidak terhambat oleh kenaikan tarif PPN, kemudian orang yang membayar pajak lebih banyak, kemudian tax ratio-nya meningkat. Yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan. Meningkatkan kepatuhan tentu saja juga dengan contoh dari para petugas pajak, tidak seperti kasus yang lalu. Kemudian membuat aturan-aturan pajak yang lebih adil, sehingga kemudian basis dan penerimaan pajak meningkat dan tax ratio-nya juga meningkat. Ya. Dengan demikian maka sebaiknya pemerintah dan DPR menunda kenaikan PPN tarif PPN menjadi 12% ini karena dikhawatirkan terdapat dampak-dampak yang negatif. Jadi utamakan solusi efektif dan adil. Solusi efektif adalah memperluas basis pajak, membuat peraturan-peraturan pajak yang lebih fair, kemudian proses administrasi dan kebocoran-kebocoran dari pajak itu dibenahi, sehingga kemudian dengan sendirinya tax ratio akan naik. Tax ratio yang rendah dan terus menurun itu sejatinya menandakan perekonomian yang tidak bergeliat. Kalau perekonomian kita menggeliat, kue ekonomi akan membesar, maka otomatis tax ratio kita akan membaik. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.